Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wakid Mahmudi dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan mereview novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Dari sampul buku ini cukup menarik. Novel ini merupakan novel ke-9 dari seorang penulis yang bernama Pidi Baik atau sering disebut dengan Ayah Pidi. Banyak tulisan yang dihasilkan oleh Pidi Baiki seperti Dragon Monster, Dragon Mountain, Hanya Salju Pisau Batu. Sampul buku ini cukup menarik. Terdapat ilustrasi gambar, terdapat pula nama penulisnya. Buku ini merupakan cetakan ketiga yang diterbitkan oleh Darmizan. Dari judulnya saja kita sudah dapat menebak bahwa yang sedang menceritakan bukan Dilan. Yang menceritakan buku ini merupakan Milea Adnan Husein, anak dari TNI Angkatan Darat, dan seorang ibu yang bernama Marisa. Sampai akhirnya Milea bertemu dengan seseorang peramal yang tiba-tiba menggunakan motornya dari belakang. Yang kala itu Milea sedang berjalan menuju ke sekolah. Anehnya, si peramal tersebut mengetahui nama Milea, dan peramal itu meramal kalau dia akan bertemu Milea di kantin. Sampai-sampai Milea kepikiran ramalan tersebut, dan akhirnya seseorang pria yang bernama Pian menuju ke kelas Milea yang bermaksud ingin mengantarkan surat. Surat itu berisi begini: ternyata ramalanku salah bahwa kita akan bertemu di kantin. Aku akan meramal lagi, besok kita akan bertemu. Tapi besok itu adalah hari Minggu. Bagaimana seorang peramal itu akan bertemu? Pada hari berikutnya setelah upacara, Milea pun tahu siapa nama peramal tersebut. Ternyata peramal tersebut bernama Dilan, anak geng motor yang memiliki jabatan sebagai panglima tempur. Novel ini juga mengandung humor. Pada saat Ibu Sri, guru pendidikan moral Pancasila, atau sekarang disebut juga sebagai guru PPKN. Pada saat itu, Bu Sri sedang mengajar di kelas Milea. Pada saat Ibu Sri sedang mengajar di kelas Milea, terjadi sebuah insiden. Papan pembatas kelas yang sebelah kanan roboh, dan itu mengakibatkan semua siswa di kelas Milea terkejut. Ternyata terdapat 2 siswa yang menggantung di papan pembatas tersebut. Siswa tersebut merupakan Dilan dan Pian. Ternyata mereka berdua ingin mengintip Milea dari papan pembatas tersebut. Pada suatu hari, Milea yang sedang berulang tahun mendapat kejutan, mulai dari Benny, pacarnya yang berada di Jakarta, dan dari kelas Milea. Saat itu pula Nandan memberi Milea sebuah kado yang berupa boneka panda. Saat jam pelajaran, Dilan menghampiri Milea di kelasnya dengan bertujuan ingin memberi kado. Kado tersebut sepertinya cukup sederhana, karena cuma berlapis dengan plastik. Setelah Lia pulang dan membuka kado tersebut, ternyata kado tersebut tidak bisa diduga oleh Milea. Tapi ada sebuah kejadian atau klimaks
yang menurut saya ini sebagai puncak masalah. Yakni ketika Lia berada di Jakarta, tepatnya di stasiun televisi. Pada saat itu Lia sedang menyemangati teman-temannya yang sedang berlomba. Saat itu Lia tengah makan dengan Nandan dan Novi. Saat Novi pergi, ternyata Benny datang dengan perasaan kesal. Benny melihat Nandan dan Lia sedang makan bersama. Saat itu Benny merasa marah sehingga Benny memukuli Nandan. Lia dan teman Benny berusaha melerai Benny. Saat Lia dan Nandan pergi, Benny pun melontarkan kata pelacur ke Lia. Saat itu Lia merasa hancur. Lia teringat ke kata Dilan, "Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti besoknya orang itu akan hilang." Sehabis kejadian itu, Lia sakit. Kata dokter cuma kecapean. Saat itu pula Dilan membawa Biasi untuk memijit Milia. Teman Milia yang ada di rumah Milia terkejut melihat kejadian tersebut. Sungguh aneh, itulah Dilan. Semisal nih, kalau teman kalian atau mungkin pacar kalian sakit atau kecapean, kalian bawain apa? Dokter, buah, atau kalian bawain tukang pijat juga seperti Dilan? Pada akhirnya Milia memutuskan hubungan dengan Benny karena menurut Milia Benny sudah tidak pantas untuknya. Suatu ketika Dilan mengalami perkelahian dengan Pak Suripto. Pak Suripto merupakan guru BP di sekolah Dilan. Perkelahian itu disebabkan oleh tindakan Dilan yang keluar dari barisannya saat upacara, dan Dilan memilih barisan dekat Milia. Akibat perkelahian dengan Pak Suripto, Dilan disekor selama 1 minggu. Pada suatu saat, Milia bertemu dengan Bunda Dilan. Milia sangat senang sekali karena Bunda Dilan ingin mengantarkan Milia pulang. Saat berada di perjalanan, Milia berbincang-bincang dengan Bunda Dilan. Keesokan harinya, Dilan berjalan-jalan dengan Milia, menyusuri kota Bandung, dan saat itu pula Dilan mengajak Milia pergi ke tempat bakso Agung untuk menikmati bakso berdua dengan Milia. Setelah itu Dilan mengantar pulang Milia. Keesokan harinya, Milia mengetahui bahwa Dilan akan menyerang dengan kawan-kawannya. Milia segera mengajak Dilan pergi untuk jalan-jalan. Memang strategi Milia sudah tidak dapat diduga. Oleh karena itu, Dilan gak jadi menyerang. Hari Minggu pun tiba. Terjadilah sebuah konflik di mana Lia pergi ke ITB dengan Kang Ngadi. Kang Ngadi merupakan guru les privat Milia. Katanya sih Kang Ngadi juga suka dengan Milia. Milia merasa sangat risau akibat kemarin Milia sudah berjanji tidak akan pergi ke ITB dengan Kang Ngadi. Setelah Lia pulang, Lia diberitahu Bibi bahwa tadi Dilan telepon. Bibi berkata bahwa tadi Milia pergi ke ITB dengan Kang Ngadi. Mendengar perkataan itu dari Bibi, Milia malu karena ia ingkar janji kepada Dilan. Tapi keesokan harinya Lia ingin menjelaskan ke Dilan. Lia pergi ke warung BEM, tapi ia malah dapat tamparan dari Anhar karena Lia merenggut kerah baju Anhar. Kejadian itu membuat Milia merasa sangat malu dan sangat sedih. Tak disadari ada banyak kerumunan yang mengatakan bahwa ada perkelahian. Perkelahian itu ternyata adalah Dilan dan Anhar. Dilan merasa hari itu hari yang suram karena ia harus berkelahi dengan kawan baiknya.
Setelah perkelahian itu, Melia mengajak Dylan pergi ke warung BEM. Dengan maksud, Melia ingin mengobati luka dari akibat perkelahian tadi. Pada saat itu, Dylan meminta materai yang kemarin diberikan oleh Melia. Mau tahu materai itu buat apa? Kalau mau tahu, baca selengkapnya di buku ini. Alur atau plot dalam novel ini memiliki alur mundur, di mana Melia yang sudah dewasa menceritakan kisahnya di tahun 1990. Latar waktu yang digunakan dalam novel Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990, merupakan latar waktu tahun 1990, di mana masih banyak kalangan remaja yang suka bermain dengan teman-temannya, menyusuri kota menggunakan motor dan lain sebagainya. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini seperti novel ini berbicara kepada kita. Penulisan bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami. Kelebihan dari buku ini, pertama ya, kelebihan dari buku ini mudah dipahami juga. Buku ini terasa lebih ringan jika kita membacanya. Tokoh-tokoh dalam karakter ini tidak dapat diduga. Cerita yang ringan dan terdapat sebuah penomoran seperti ini. Di sini terdapat sebuah nomor 3. Di atasnya terdapat juga sebuah teks. Nomor ini memisahkan antara kejadian satu dan kejadian berikutnya. Selain penomoran, buku ini juga terdapat gambar-gambaran seperti berikut ini. Terjadi sebuah gambaran, kita jadi dapat menghayal kalau ternyata saat kejadian itu seperti ini loh. Selain kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Buku ini memiliki kekurangan karena terdapat humor yang terasa dipaksakan atau garing. Terdapat pula suatu kejadian perkelahian yang dapat memicu timbulnya perkelahian antar teman satu sama lain pada saat masa-masa kita masih mencari jati diri. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari novel berikut ini adalah: pertama, kita harus menghormati kedua orang tua. Kedua, kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Novel ini sangat rekomendasi karena gaya penulisan yang ringan, tidak membutuhkan waktu lama juga untuk membacanya. Jika kalian merasa bingung atau merasa lelah karena tugas sekolah maupun tugas di rumah, kalian dapat merefresh pikiran kalian dengan novel berikut ini. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena berarti banget buat saya untuk menambah semangat saya dalam mengikuti lomba ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.